Aku yakin kalian yang terlahir di generasi tahun 90-an atau sebelum tahun 90-an atau tahun 2000-an pasti mengetahui dan pernah mendengar kisah cinta Romeo dan Juliet. Nah, hari ini Mama Yuna akan menceritakan sebuah kisah cinta yang sama tragisnya dengan kisah cinta Romeo dan Juliet. Kalau kisah cintanya Romeo dan Juliet menjadi cerita turun-temurun sepanjang sejarah, kalau kisah cinta dari Mario dan Delciana ini menjadi viral di sosial media. Kenapa kisah cinta dari Mario dan Delciana ini bisa viral di media sosial, Mon? Karena kisah cinta mereka berdua yang tidak direstui oleh orang tua Delciana ini mengakibatkan Mario menerima sebuah hukuman yang menurut pihak keluarga Delciana, hukuman yang diberikan kepada Mario itu bukanlah hukuman, melainkan sebuah pembelajaran. Namun bentuk pembelajarannya, Mon, adalah dengan menggantung Mario ini secara terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, menggantung di sebuah kursi tempat orang-orang berkumpul. Adegan di mana Mario sedang menerima pembelajaran dari keluarga Delciana ini menjadi tontonan banyak orang, dan seseorang merekam peristiwa tersebut kemudian diupload ke sosial media sehingga virallah video yang menampilkan adegan di mana Mario sedang digantung secara terbalik. Nah, kasus inilah yang akan Mama Yuna bahas secara lengkap di video Mama Yuna hari ini, Mon. Halo teman-teman online-nya Mama Yuna alias Temon, selamat datang kembali di channelnya Mama Yuna. Mario Martinatriti, berusia 23 tahun, adalah warga Kecamatan Lora, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dan kekasihnya adalah seorang gadis yang bernama Delciana BP. Menjalin hubungan cukup lama, membuat keduanya sepertinya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, Mon. Tapi, tujuan baik dari keduanya ini sepertinya mendapatkan halangan restu dari orang tua Delciana. Kenapa orang tua Delciana tidak memberikan restu untuk hubungan anaknya tersebut, Mon? Karena Mario dan Delciana ini ternyata memiliki suku yang sama. Di awal hubungan, mereka tidak saling menanyakan terlebih dahulu apa suku masing-masing keduanya. Sehingga ketika cinta mereka sudah tumbuh semakin dalam, jika untuk mengakhiri hubungan mereka karena perbedaan suku, sepertinya mereka merasa berat untuk kehilangan satu sama lain. Nah, teman-teman yang dari NTT, kalau melihat videonya Mama Yuna ini, boleh dong berbagi informasi di kolom komentar. Seperti apa sih larangan pernikahan dari masyarakat NTT tentang pernikahan sesama suku atau pernikahan dengan suku yang sama? Nah, karena restu tidak juga didapatkan dari orang tua Delciana, sepertinya membuat dua sejoli yang sedang mabuk cinta ini memutuskan untuk kabur atau berencana untuk kawin lari. Akhirnya Mario dan Delciana pun pergi ke rumah Mario, mungkin dengan harapan ketika Delciana sudah memutuskan untuk ikut Mario, orang tua Delci ini akan mengizinkan kalau dia menikah dengan Mario. Namun pada tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 12 siang, Mario dan Delci ini dijemput oleh dua orang kerabat Delciana yang merupakan anggota DPRD, dan bersamaan dengan bapak-bapak DPR itu didampingi juga oleh anggota TNI. Kemudian Mario dibawa oleh bapak TNI yang jumlahnya dua orang itu, Mon, ke Koramel Waitabulo atas permintaan dari dua orang anggota DPRD yang merupakan kerabat Delciana tadi, Mon. Sementara Delciana langsung dijemput oleh anggota keluarganya dan dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian pemuda malang yang bernama Mario itu, Mon, dibawa ke sebuah lokasi dan disuruh menggantungkan kakinya ke atas dan kepalanya di bawah. Dengan posisi tersebut, Mario bertahan selama 30 menit sampai akhirnya dia terjatuh karena sudah tidak mampu lagi menahan posisi seperti itu. Selanjutnya Mario ini dibawa ke rumahnya Delciana, Mon. Nah, di sanalah terjadi penganiayaan kepada Mario ini, Mon. Jadi dijemput jam 12 siang, si Mario ini baru dipulangkan setelah pukul 6 sore, Mon. Kemudian video yang menampilkan aksi menghukum pria muda yang bernama Mario ini pun viral di sosial media, Mon. Nah, karena video tersebut viral, maka banyak sekali masyarakat yang menaruh perhatian terhadap peristiwa tersebut. Apalagi salah satu orang yang memviralkan video tersebut adalah ibu dari Mario sendiri, Mon. Yang mana sebagai seorang ibu, ketika melihat video yang menampilkan putranya diperlakukan seperti itu, tentu saja sang ibu merasa tidak terima. Dan ibunya pun berharap agar anaknya ini mendapatkan perhatian dari pemerintah dan orang-orang yang terlibat dalam kasus kekerasan tersebut, setidaknya mendapatkan hukuman atas aksi main hakim sendiri tersebut. Meski ibu dari Mario ini sekarang sedang berada di luar negeri menjadi pahlawan devisa, Mon, namun ternyata beliau tetap berusaha keras untuk bisa mendapatkan keadilan bagi anaknya, meskipun yang beliau bisa lakukan hanyalah membagikan postingan-postingan di sosial media miliknya, terutama Facebook.
Bahkan ada mantan anggota DPR RI dan juga pengacara senior yang bernama Honing Sani ikut membagikan postingan ini, Mon. Nah, menurut postingan dari sang ibu juga, dia mengabarkan bahwasannya anaknya akhirnya terbaring di rumah sakit setelah menerima hukuman dari pihak wanita tersebut. Yang sulit diterima oleh sang ibu dari Mario ini, Mon. Kenapa hanya anaknya saja yang diberikan hukuman kalau memang mereka ini dianggap bersalah karena mereka mencoba kabur meski hubungan mereka tidak disetujui. Namun kan sang wanita ini kabur dengan Mario berdasarkan perasaan suka sama suka, bukan karena Mario memaksa sang perempuan untuk ikut pergi bersamanya. Jadi sang ibu merasa hukuman untuk Mario saja itu tidak adil. Ya karena itu, aksi mereka kabur tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Setelah video ini viral, Mon, tentu saja banyak yang mencari keterangan dari Bapak anggota DPRD yang disebut-sebut terlibat di dalam video penganiayaan tersebut ya, Mon. Namun, Bapak DPRD yang dimaksud tersebut memberikan klarifikasinya atau keterangan dari beliau bahwasanya beliau sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut, sama sekali tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan. Dia memang hadir di lokasi tersebut dan juga menjadi salah satu orang yang ada di dalam video tersebut. Namun dia hanya duduk saja dan hadir di sana sebagai anggota keluarga karena ayah dari sang gadis itu adalah kakak kandungnya. Menurut keterangan dari Bapak DPR itu juga bahwasannya tidak terjadi penganiayaan di sana. Itu hanya bentuk pembinaan dari keluarga perempuan sendiri. Menurut Bapak DPR juga, kasus ini sebenarnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dalam pendekatan budaya dalam ritual pemisahan. Hal tersebut pun menurutnya juga sudah disepakati oleh dua keluarga tersebut atau dua keluarga yang terlibat ya, Mon. Namun urung dilakukan karena keluarga laki-laki terlebih dahulu melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian. Nah, kalau belum dilakukan ya berarti ya belum ada perdamaian toh, Pak. Namun meski peristiwa tersebut sudah masuk ke ranah kepolisian, Mama Yuna di sini berharap semoga kasus ini bisa selesai dengan baik, dengan hasil yang memuaskan untuk semua pihak. Apapun itulah, semoga kasus ini segera menemukan titik terang yang terbaik ya, Mon. Dan juga untuk Mario, semoga cepat diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. So, itu tadi video Mama Yuna hari ini, Mon. Mohon maaf kalau Mama Yuna ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Wajib suka dengan videonya, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!